Halo, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis dari PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru mengenai Is Gold Going to Explode Higher or Drop Like a Rock? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah harga emas cenderung akan naik atau turun ke depannya. Mari pertama-tama kita melihat slide-nya di mana kita bisa melihat pergerakan harga emas itu selama 10 tahun terakhir ini. Jadi kita melihat pada tahun 2004 harga emas itu masih berada di bawah 400 US dollar per troy ounce. Lalu dia naik sampai dengan tahun 2011 di mana dia mencapai puncaknya selama ini dalam sejarahnya di sekitar 1900 lebih. Dan kita melihat lebih jauh, sekarang dia telah turun sampai dengan saat ini di mana pada tahun 2013 ia mencapai level di sekitar 1180. Kalau kita melihat lebih dekat juga kita melihat pada saat ini harga emas sedikit berkonsolidasi. Jadi sekarang orang bertanya kira-kira kita akan cenderung naik ke depannya atau turun. Nah, kalau kita melihat slide berikutnya kita bisa melihat lebih dekat, kita melihat ini harga pergerakan selama 6 bulan terakhirnya. Kita melihat bahwa ada 3 hal yang membuat pelaku pasar di pasar emas agak bergairah dan mereka merasa bahwa ini mungkin menandai bahwa pasar emas akan kembali menjadi bullish ke depannya. Pertama kita melihat di bawah ini indikator MACD yang memberikan tanda golden cross di mana sekarang ada tanda-tanda bullish. Kedua kita melihat juga bahwa ada di sini MA200 dan MA50 atau harga pergerakan rata-rata selama 200 hari terakhir sekarang berada di bawah harga rata-rata pergerakan 50 terakhir ini. Nah, biasanya ini juga menunjukkan bahwa ada golden cross yang notabene ada sejak sekitar 7 Juli yang lalu. Nah, ini menunjukkan juga bahwa pasar cenderung bullish. Cuman hati-hati karena kita melihat sebelumnya juga di sini pada bulan Maret ada golden cross juga. Cuman dia naik sebentar dan turun lagi. Jadi ini juga belum dipastikan bahwa sebetulnya ini merupakan tanda-tanda yang sangat-sangat bullish. Dan ketiga kita melihat juga RSI di atasnya berada di atas level 50 yang juga cenderung menunjukkan bahwa ini sebetulnya pasar cenderung bullish. Sekali lagi penekanan ada di kata cenderung. Jadi belum tentu masih ragu-ragu pada saat ini. Nah, chart berikutnya juga sangat jelas. Kita melihat di sini ada pola head and shoulders atau kepala dan bahu-bahu. Kita melihat di sini ada bahu kiri, lalu di sini ada kepalanya atau head, dan di sini ada bahu kanan. Nah, pola ini inverted atau terbalik, di mana kepalanya ada di bawah. Kita melihat di sini di bawah dan bahu-bahunya di atas. Nah, biasanya pada umumnya kalau neckline atau garis leher di sini dipecahkan ke atas, harga emas akan menjadi bullish dan akan naik. Cuman kita harus menunggu sampai neckline di sini dipecahkan ke atasnya. Neckline sekarang berada di sekitar 1350 hingga 1360. Nah, ini chartnya yang mungkin paling penting dari video komentari hari ini, di mana kita melihat pergerakan yang sangat jelas setelah mencapai puncaknya pada bulan September 2011 di sekitar 1923. Nah, kita melihat secara Elliott Wave seperti apa konstelasinya. Kita melihat dia turun dan membentuk wave nomor 1, lalu dia membentuk A, B, C naik yang merupakan wave nomor 2, lalu diikuti oleh wave 1, 2, 3, 4, 5 yang membentuk wave nomor 3. Lalu di sini seperti kita melihat kembali ada konsolidasi. Ada semacam symmetrical triangle yang terbentuk dari A, B turun, C naik, D turun. Dan sekarang pada saat ini kita kemungkinan besar berada dalam wave E. Nah, sekarang sangat penting untuk diingat bahwa memang kita pada saat ini ada higher lows. Ada harga terendah yang lebih tinggi pada saat ini. Namun belum bullish. Kenapa demikian? Karena kita melihat di sini titik A, C, dan E membentuk
lower highs. Dan selama ada lower highs, kita tidak bisa mengatakan bahwa gold market berubah dari bearish menjadi bullish. Jadi apa yang akan menunjukkan bahwa pasar berubah arah menjadi naik dari turun adalah titik C di sini yang ada di sekitar 1392. Jadi selama level ini belum bisa dipecahkan ke depannya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pasar itu bullish. Juga perlu diperhatikan level D di sini yang berada di sekitar 1240. Kalau level ini dipecahkan ke bawah, justru pasar akan kembali anjlok dan membentuk wave 5 di sini. Nah, sekarang juga pertanyaan berikutnya, kalau misalnya pasar menjadi kembali bearish dan menurut Elliott Wave kita melihat kemungkinan besar seperti itu, kira-kira pasar akan menuju ke level berapa? Nah, kita melihat di chart ini ada semacam downtrending channel line di sini dengan resistance di atas dan juga support di bawah, ada double support di sini. Nah, kalau misalnya pasar menjadi bearish kembali, kita kemungkinan akan menuju ke support di sini di antara 1050 dan 1150. Namun, kalau sebaliknya misalnya pasar menjadi bullish, level di antara 1500 hingga 1550 perlu diperhatikan dengan seksama. Dan kita melihat sebelumnya juga support di sini di 1550 sekitar akan menjadi resistance yang sangat kuat ke depannya. Nah, ada dua alasan kenapa saya cenderung masih bearish terhadap pasar emas ke depannya. Yang pertama adalah COT report atau Commitment of Traders Report, di mana kita pada umumnya akan melihat perbedaan di antara large speculators dan commercial traders. Nah, large speculators adalah hedge funds atau technical traders yang hanya melihat pergerakan harga. Dengan kata lain, kalau misalnya pasar emas itu naik, dia hanya akan beli. Dan kalau pasar emas turun, dia hanya akan jual. Sesederhana itu aja. Jadi mereka hanya mengikuti trennya pada saat itu juga. Sedangkan commercial traders adalah sering disebutnya the smart money atau the bullion banks yang biasanya akan menunjukkan sikap contrarian di mana mereka akan memposisikan diri supaya mereka dalam jangka menengah bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, perlu disampaikan juga bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini di mana saya memperhatikan pasar emas, the commercial traders are always right. Dengan kata lain, mereka selalu benar. Dan kita melihat pada saat ini bagaimana kita melihat bahwa large speculators mempunyai long position atau posisi beli jauh lebih banyak dibandingkan misalnya short position atau posisi jual. Boleh dikatakan pada saat ini lebih dari 3 kali lipat bahkan. Sedangkan kalau kita melihat commercial traders atau ingat yang selalu benar dalam jangka menengahnya, kita melihat bahwa mereka punya posisi beli yang di bawah setengah dari posisi jual atau short. Dengan kata lain kita melihat bahwa dalam jangka menengah kemungkinan besar trennya akan kembali turun. Nah, alasan kedua di mana saya pikir trennya masih akan bearish atau turunnya adalah siklus presidensial. Di mana kita melihat bahwa tahun ke-6 dari siklus presidensial, kita melihat bahwa biasanya bursa saham itu naik secara signifikan. Kalau kita melihat di sini, biasanya 10 hingga 15%. Jadi kita melihat sekarang juga bursa saham agak terkoreksi, mungkin akan konsolidasi beberapa bulan ke depan, katakanlah bulan ini dan bulan ke depannya. Tetapi nanti pada kuartal keempat kita melihat cenderung akan naik lagi. Dan naiknya bukan sedikit tapi lumayan banyak gitu. Dan kita melihat juga dalam 2 tahun terakhir ini ada korelasi negatif di antara pasar emas dan bursa sahamnya. Jadi kalau korelasi ini masih bertahan ke depannya, saya rasa bahwa pasar emas dalam jangka menengahnya masih akan cenderung bearish. Jadi untuk merangkum kembali, saya pikir dalam jangka pendek mungkin harga emas masih bisa naik hingga 1345 sampai 1360, tetapi dalam jangka menengah ke depannya saya rasa masih akan cenderung turun hingga 1050 sampai 1150. Sekian dari saya saat ini.
Sampai jumpa di Valbury News berikutnya.